Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Scan and Go. Next. Kelompok 5 beranggotakan Kolek Arparuk dengan NIM D600 210 155 dan saya Bagus Rahmat Syah Cipto Nugroho dengan NIM D600 210 190 dan Lutfianisa Nur Aziza dengan NIM D600 210 203 dan Imro'atul Mutiah dengan NIM D600 210 162 dan Nur Aini Dwi Kusuma Wardani dengan NIM D600 210 200. Apa itu Scan and Go? Scan and Go sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan di supermarket untuk mempermudah proses pembayaran. Biasanya, dalam pengalaman berbelanja tradisional, pelanggan harus memilih barang-barang yang ingin dibeli, meletakkan mereka dalam ranjang atau troli belanja, dan kemudian mengantri di kasir untuk membayar. Namun dengan Scan and Go, pelanggan dapat menggunakan aplikasi ponsel pintar atau smartphone. Teknologi Scan and Go ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih tepat dan efisien bagi pelanggan. Ini juga dapat membantu mengurangi antrian di kasir karena pelanggan dapat membayar langsung melalui aplikasi dengan cara memindai di barcode. Oke, yang selanjutnya di sini ada proses pembelian yang dilakukan pada saat ini. Jadi pada saat ini kita itu mengalami proses pembelian yang pertama, ada memilih barang yang akan kita beli. Kemudian yang kedua, kita itu mengantri pada kasir untuk membayar barang belanja. Nah, yang ketiga di sini adalah membayar barang belanjaan. Nah, jika ditinjau untuk saat ini ya, kekurangan dalam berbelanja seperti saat ini itu ada dua jenis gitu ya. Yang pertama ada kertas nota. Jadi setiap kita belanja itu kita akan mendapatkan struk nota atas bukti pembayaran, tetapi pada saat itu juga dapat menyebabkan pemborosan kertas. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari kekurangan yaitu efisiensi dan waktu. Nah, kita itu akan lebih boros waktu ketika customer menunggu antrian ketika hendak membayar barang yang telah dibeli. Yang berikutnya yaitu untuk cara kerja Scan and Go sendiri terdapat 5 langkah. Yang langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi di mana untuk customer-nya itu dapat memilih barang yang akan dibeli. Lalu yang kedua yaitu masukkan keranjang, di mana untuk customer itu dapat memasukkan barang yang telah dipilih ke dalam keranjang. Lalu yang ketiga yaitu scan barcode. Customer setelah memasukkan barang ke keranjang, mereka dapat meng-scan barcode yang ada pada bungkus. Lalu yang keempat yaitu melakukan pembayaran. Pembayaran di sini dilakukan dengan proses dompet digital seperti Dana atau aplikasi yang ada di aplikasi tersebut. Lalu yang kelima yaitu selesai, barang belanjaan siap untuk dibawa pulang. Saja yaitu mengenai 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama itu ringkas. Sistem ini menghasilkan waktu serta area yang meringkas karena pada saat konsumen akan membayarkan barang semula harus dipilih oleh rawat yang ada pada kasir. Menggunakan sistem barcode, menggunakan aplikasi yang ada pada handphone. Kemudian jadi rapi. Tidak akan lagi temukan adanya antrian pembayaran pada yang panjang karena pelanggan yang melakukan pembayaran secara mandiri. Kemudian ada resik. Resik di sini diartikan tidak ada lagi sisa benda yang tidak memiliki nilai tambah atau output. Kemudian ada rawat. Nah, untuk rawat itu ada cara pembayaran awal dengan menggunakan komputer memerlukan yang perawatan komputer. Namun dengan scan itu tidak perlu lagi perawatan komputer. Yang kelima yaitu ada rajin. Dengan menggunakan sistem tersebut akan membuat pegawai yang hemat dapat melakukan lebih banyak kontrol dan akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk selanjutnya yaitu ada perbandingan sebelum dan sesudah. Pertama di sini ada pertama ada pengalaman pelanggan. Untuk sebelum penerapan sistem Scan and Go, pelanggan harus mengantri di kasir untuk memindai dan membayar produk mereka
Dan proses ini dapat memakan waktu, terutama apabila toko sedang ramai. Lalu setelah penerapan sistem scan and go, pelanggan dapat melakukan pembelian mereka dengan cepat dan juga efisien. Mereka dapat memindai item pembelian secara cepat dan efisien, yaitu ketika mengambil di rak, sehingga dapat menghindari antrian yang panjang ketika di kasir. Hal ini juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka dapat menghemat waktu dan memperoleh pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Yang kedua itu di sini ada efisiensi operasional. Itu dalam proses tradisional, toko harus memiliki sejumlah kasir yang memproses pembayaran pelanggan. Dengan adanya sistem scan and go, toko dapat mengurangi jumlah kasir yang diperlukan karena sebagian besar pembayaran dilakukan secara mandiri oleh pelanggan. Lalu ini juga mengurangi biaya operasional dan memungkinkan toko untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini ada keamanan juga pencegahan pencurian. Ketika scan and go, potensi peningkatan kegiatan pencurian ketika penerapan. Salah satu kekhawatiran yang muncul dengan sistem scan and go adalah potensi peningkatan kegiatan pencurian, yaitu dalam sistem tradisional, kasir dapat memverifikasi setiap item yang dibeli oleh pelanggan. Namun, dengan diterapkannya sistem scan and go, ada kemungkinan bahwa pelanggan dapat mengabaikan beberapa item atau memindai item dengan harga yang lebih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, toko yang menerapkan sistem scan and go biasanya mengandalkan keamanan tambahan seperti pemantauan video dan pengawasan staf toko. Meskipun demikian, resiko pencurian tetap ada dan toko perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kemudian selanjutnya itu di sini ada dampak terhadap pegawai. Penerapan sistem scan and go dapat memiliki dampak terhadap pegawai toko. Contohnya dalam beberapa kasus, mungkin toko perlu mengurangi jumlah kasir atau mengalihkan staf ke fungsi lain di dalam toko. Namun ada juga kebutuhan untuk staf yang bertugas membantu pelanggan dalam menggunakan sistem scan and go, memberikan bantuan teknis, dan memantau kegiatan pelanggan untuk mengurangi resiko pencurian. Selain itu, sistem scan and go juga membutuhkan pemeliharaan dan dukungan teknis yang memerlukan kehadiran dari staf IT. Ya, untuk selanjutnya di sini ada yaitu perbandingan ketika sebelum diterapkannya sistem scan and go, yaitu bisa dilihat pada gambar di atas, antrian yang ramai terjadi di kasir dan ketika sesudah diterapkannya sistem scan and go, di kasir sendiri terdapat atau terlihat bahwa tidak terjadi antrian yang panjang karena menunggu antrian sebelum dan juga sesudahnya. Ya, bisa dilihat sendiri ramai dan tidaknya. Jadi intinya tidak terjadi keramaian. Mungkin itu. Sekian dari kelompok 25 telah mempresentasikan tentang scan and go.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.